Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar jelas? Bisa, Bu. Bisa ya. Ini mahasiswa yang ikut sudah 102. Ya, sekarang sudah lewat 10 menit dari jam 10.30. Apakah mau kita mulai sekarang atau menunggu temannya yang lain? Nah, ini adik-adik, 2 minggu kemarin saya tidak memberikan Zoom. Memang Zoom ini tidak harus setiap minggu, tetapi per minggu saya tetap memberikan materi di psikologi. Jadi materi minggu ke-7 itu ada teori aliran udara dalam bangunan, nanti adik-adik bisa lihat di psikologi, bisa dipelajari. Kemudian minggu ke-8 itu tentang sistem struktur atau modul perancangan dalam bangunan tinggi. Kemudian yang ke-9 ini, pertemuan ke-9, ini tentang analogi arsitektur dalam Al-Quran. Sekalian nanti ada kisi-kisi tentang ujian tengah semester. Ini mungkin ada salah satu yang saya jadikan co-host. Arif Enggal ya. Co-host. Ya, Arif Enggal Saputra ada. Saya jadikan co-host. Dan nanti adik-adik juga saya minta untuk absen per kelas masing-masing. Karena nanti saya jam 12 itu juga ada acara, harus ke kampus. Sekarang kan ini masih di rumah. Nanti jam 12 ke atas akan ke kampus. Jadi ini mungkin saya mulai sekarang saja. Yang masuk sudah 110. Ya, kita mulai sekarang. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam dunia maya ya melalui Zoom meeting. Saya melanjutkan memberikan perkuliahan TMPA 2 karena ini sudah memasuki minggu ke-9 dan bahkan 2 minggu kemarin yaitu minggu ke-7, minggu ke-8 dan minggu ke-9 ada beberapa yang saya berikan PowerPoint-nya di psikologi. Mungkin secara cepat nanti akan saya berikan ulasan untuk ke-3 minggu tersebut. Jadi mulai saya berikan untuk yang minggu ke-7. Meskipun teori aliran udara dalam bangunan ini sudah pernah saya berikan, tapi ini lebih ada penekanannya.
Nah, ini adik-adik, karena TMPA ini diminta untuk mensupport mata kuliah stupa, maka di dalam stupa ini kita diminta untuk merancang bangunan masa jamak dengan bangunan memiliki ketinggian 4 lantai. Berdasarkan kompetensi tersebut, stupa 3 ditekankan yang pertama ada desain penataan masa bangunan di atas tapak yang kreatif, aspek lanskapnya juga fungsional dan estetis, dan ditunjang aspek perilaku yang menekankan pada sirkulasi antar bangunan. Jadi ini sekaligus saya mengingatkan kembali kepada adik-adik apa yang perlu dirancang. Kemudian dalam stupa 3 juga diperhatikan aspek keislaman dengan penekanan pada aspek fungsi dan unsur arsitektural yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Kemudian pencahayaan dan penghawaan Islami, penghawaan alami, pencahayaan dan penghawaan alami. Kemudian penerapan sistem struktur rangka untuk bangunan 4 lantai dan arsitektur regionalisme. Nah, pencahayaan dan penghawaan ini saya berikan di pertemuan ke-7, kemudian sistem struktur saya berikan di pertemuan ke-8. Kalau arsitektur regionalisme sudah diberikan oleh Pak Andika Saputra. Gitu. Pada prinsipnya untuk membuat sebuah bangunan, rancangan, kita harus tahu kegiatan atau fungsinya, kemudian bentuk estetikanya seperti apa, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian Islamic arsitekturnya masuk di bagian apa. Jadi antara lain ini nanti juga akan saya keluarkan pada saat ujian tengah semester. Kalau kita membuat perencanaan dan perancangan sebuah bangunan, analisa apa yang diperlukan. Nah, ini saya ambilkan contoh analisis konsep perencanaan dan perancangan. Adik-adik kan nantinya juga akan merancang. Yang pertama itu analisa konsep makro, potensi kawasan atau potensi site-nya, kemudian konsep kawasannya seperti apa. Kalau ini makro, dari segi makronya. Kemudian analisa dan konsep mikro, itu ada analisa dan konsep site, adik-adik sudah tahu. Analisa dan konsep sirkulasi, nah nanti bagaimana caranya. Analisa pencahayaan dan penghawaan, analisa hujan dan vegetasi, dan analisa kebisingan. Kemudian dilanjutkan dengan analisa dan konsep ruang. Ini adik-adik kemarin sudah diminta untuk membuat kegiatannya seperti apa, besaran ruangnya seperti apa, kemudian jumlah meter persegi ruang yang dibutuhkan, indoor-nya berapa, outdoor-nya berapa. Kemudian analisa dan konsep massa, pola tata massa, gubahan massa, zonifikasi, dan konsep arsitektur. Setelah itu analisa dan konsep struktur utilitas. Strukturnya bagaimana, jaringan air bersih dan air kotor, proteksi kebakaran, mechanical, electrical. Kemudian yang terakhir, kalau ada penekanan, maka kalau penekanannya yang saya contohkan ini, pas penekanannya arsitektur ekologi dan konservasi air. Maka isinya seperti ini. Kalau adik-adik di SD mungkin penekanannya berbeda-beda. Ada yang penekanannya literasi, ada yang penekanannya habit, ada yang penekanannya alam, dan sebagainya. Jadi nanti yang perlu dibuat oleh adik-adik dalam stupa antara lain seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang bertanya? Kira-kira nanti yang akan diperlukan atau
direncanakan dalam stupa itu seperti itu, ada analisa dan konsep makro dan mikro. Kemudian saya tadi akan menerangkan yang di aliran udara yang melewati bukaan bangunan. Adik-adik kan kemarin sudah sampai pada membuat besaran ruang, kemudian membuat masanya, kemudian dibuat bukaannya. Nah, bukaan ini apakah kiri kanan sama, apakah di tengah, apakah bukaannya ini di tengah, atau bukaannya di pinggir, atau di pinggir dan sisi yang lain. Nah, ini aliran udaranya berbeda-beda. Nah, ini juga seperti itu. Ini aliran yang ada di dalam bangunan. Kalau ini aliran yang ada di dalam bangunan dan udara yang di luar bangunan. Nah, ini ada yang lewat sisi dinding. Dinding kiri, dinding kanan masuk. Ini contoh-contohnya seperti itu kalau ada pembagian ruang. Jadi pembagian ruang dan liku-liku dari model ruangan, penyekat ruang itu akan menentukan arah dari aliran udara tersebut. Bisa dipilih nanti bagian mana yang paling memungkinkan. Kalau arah laju angin seperti itu. Kalau dia di luar, ini misalnya ketinggian bangunannya ini misalnya 4 meter. Kalau yang ini 2H misalnya 8 meter. Maka arah laju anginnya juga berbeda. Yang ini anginnya landai, kalau yang ini anginnya ke bawah, kemudian lebih cepat. Di samping itu antara panas dan dingin juga menyebabkan perubahan aliran angin. Nah, ini contoh-contohnya dalam ruang. Kalau yang tadi dilihat dari atas, kalau yang ini dilihat dari vertikalnya. Ini cepat saja karena saya akan memberikan 3 PowerPoint sekaligus. Nah, ini kalau misalnya malam hari itu angin di luar dingin, di dalam hangat. Maka anginnya berhembus dari hangat ke yang dingin. Ini kalau jendelanya dibuka, adik-adik nanti kalau membuat bukaan jendelanya mau ke atas atau geser ke kiri atau bisa dibuka di 2 sisi. Kalau ke atas nanti bisa membuka 50%. Kalau dibuka kiri kanan bisa sampai 100%. Kalau nako itu bisa dibuka bisa 13%, 30%, 50%, tergantung dari arah bukaannya. Gitu. Nah, ini apabila yang satunya ada jendela yang bisa dibuka, yang satunya jendela mati, nah ini bagaimana arah aliran anginnya. Intinya angin itu berembus dari panas ke dingin, plus ke minus. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, jadi dengan adanya contoh-contoh yang sudah saya berikan, maka adik-adik bisa mencari lagi referensi tentang penghawaan yang lain. Bukunya banyak. Bisa mencari referensi dimanapun yang nanti bisa digunakan untuk sketsa. Jadi kalau misalnya
sketsa tentang penghawaan alami. Ya nanti yang digambar ya kayak gini. Ya gambarnya kayak gini. Gitu. Ini saya lanjutkan. Kemudian saya mulai beralih ke sistem struktur. Nah, sudah kelihatan ya adik-adik, sistem struktur atau modul struktur perancangan bangunan bertingkat tinggi. Ini yang seharusnya saya berikan pada pertemuan ke-8 kemarin, tanggal 26 ya. Tapi ini sudah saya unggah di psikologi juga, jadi adik-adik bisa membacanya, silahkan dibaca. Dalam hal ini untuk stupa 3, adik-adik hanya diminta untuk menggunakan struktur rangka. Tapi di sini akan saya perkenalkan bahwa untuk perancangan bangunan bertingkat tinggi itu ada bermacam-macam struktur atau modul struktur yang bisa digunakan. Ada 14. Ini sistem struktur bangunan bertingkat tinggi. Sistem struktur ini berfungsi menahan dan menyalurkan beban gaya horizontal dan vertikal secara merata pada sistem struktur inti dan pendukung. Jadi sistem struktur itu ada yang semuanya inti, ada yang satunya inti, ada yang pendukung. Bangunan itu memikul beban horizontal maupun vertikal maupun gaya lateral. Kalau adik-adik melihat sebuah bangunan, maka atap itu akan membebani balok dan kolom. Kemudian balok dan kolom ini menyalurkan ke pondasi. Pondasi menyalurkan ke dalam tanah dan tanahnya mendukung beban tersebut. Maka faktor tanah, daya dukung tanah ini sangat diperlukan. Biasanya daya dukung tanah itu 1 kg per cm persegi. Ya. Beberapa faktor dalam perencanaan sistem pembangunan struktur bangunan tinggi adalah pertama, pertimbangan ekonomi. Mau membuat bangunan tinggi 20 lantai, 10 lantai, kira-kira dananya memang mendukung atau tidak. Kemudian kondisi tanahnya, bisa digunakan untuk bangunan tinggi tersebut atau tidak, apakah tanah rawa, apakah tanah lempung, atau tanah berbatu, berpasir, dan sebagainya. Nanti akan mempengaruhi jenis dan model pondasinya, dan jenis sistem strukturnya. Kemudian rasio tinggi lebar suatu bangunan. Bangunannya tingginya seberapa, bentangannya seberapa, membutuhkan bentangan lebar atau tidak. Kemudian pertimbangan fabrikasi dalam pembangunan. Mau pakai fabrikasi, tinggal pasang-pasang gitu, atau membuat sendiri. Kemudian pertimbangan mekanis atau sistem utilitasnya, pertimbangan tingkat bahaya kebakaran, pertimbangan peraturan bangunan setempat, dan ketersediaan dan harga bahan konstruksi utama. Jadi konstruksi utama mudah didapat dan harganya terjangkau. Kemudian kita lihat bahwa ada berbagai jenis bangunan bertingkat. Mungkin adik-adik sudah mendapatkan di struktur utilitas apa ya? Ini sudah adik-adik sudah mendapatkan di struktur utilitas. Bagaimana adik-adik sudah mendapatkan?
Ada 14 jenis struktur bangunan bertingkat. Satu, sistem struktur rigid frame atau rangka kaku. Kemudian, nah ini nomor 1 ini yang nanti akan digunakan untuk stupa 3. Kemudian ada lagi sistem struktur rigid frame, jadi struktur rangka, tapi ditambahkan ada core. Core itu bagian yang inti dan semuanya merupakan beton dengan beton bertulang. Yang ketiga, sistem paralel bearing wall. Yang keempat, bearing wall dan core, 5 flat plate, struktur cantilever nomor 6, nomor 7 interspasial, 8 struktur suspensi, 9 self-supporting boxes, yang nomor 10 struktur rangka selang-seling, 11 sistem struktur rangka ruang atau space frame, 12 sistem struktur bed truss frame and core, 13 sistem struktur tabung dalam tabung, kemudian 14 sistem struktur kumpulan tabung. Nah, ini saya akan memberikan sedikit-sedikit saja, yang penting adik mengenal. Nah, kalau di stupa 3 nanti adik membuat modul struktur itu ini. Jadi adik membuat kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini masing-masing ada kolom-kolom. Ini sistem rangka ya, rigid frame atau rangka kaku. Jadi di denahnya nanti kalau 4 lantai atau setiap jarak 3 meter misalnya. Jadi adik menentukan modulnya dulu. Setiap 3 meter ada kolom. Setiap 3 meter ada kolom. Nah, nanti bisa membuat di dalamnya bisa dibuat model atau ruang-ruangnya yang sesuai dengan kolom-kolom tersebut. Jadi ini yang paling mudah seperti itu. Sistem rangka kaku pada umumnya berupa grid. Jadi adik-adik membuat grid persegi teratur. Yang kotak seperti ini, kalau misalnya nanti di sini dibuat agak ada segitiganya atau segi berapa, tapi ininya juga tetap, ini gridnya ini tetap. Jadi adik-adik buat grid dulu. Sistem rangka kaku pada umumnya berupa grid persegi teratur, terdiri balok horizontal dan kolom vertikal. Ini balok-baloknya, ini kelihatan tampang atas ya. Ini kolom, yang ke atas ini kolom. Kemudian ini balok-baloknya. Balok horizontal, kolom vertikal yang dihubungkan satu bidang dengan menggunakan sambungan kaku. Sambungannya rigid. Sistem rangka kaku atau frame atau sering disebut sebagai struktur portal. Banyak digunakan pada bangunan gedung. Struktur portal sepintas memiliki konfigurasi bentuk yang sama dengan jenis struktur balok kolom, tapi sebenarnya punya aksi struktur yang berbeda karena adanya titik hubung atau sambungan yang kaku antara elemen balok dan elemen kolom. Adanya sambungan ini memberikan kestabilan struktur terhadap gaya lateral. Nah, ini contoh saja nih ya. Di sini ada ini kolom. Nah, ini baloknya gitu. Di sini ada segitiga yang nantinya ada atapnya, ada beban atap, ini beban dari atas disalurkan ke bawah, kemudian disalurkan ke kiri kanan dan disalurkan ke bawah lewat kolomnya ini, kemudian kolom menyalurkan ke pondasi, kemudian pondasi menyalurkan ke dalam tanah, tanahnya menetralkan. Gitu. Ini saya hanya akan memberikan sepintas karena mungkin nanti akan dibahas di struktur utilitas. Tetapi adik-adik perlu mengetahui. Dan ini nanti adik-adik bisa mencari tambahannya, jadi mencari lebih dalam di internet banyak, di buku juga banyak, di literatur banyak, di jurnal juga ada.
saya mengenalkan. Jadi di sini dalam perkuliahan daring ini mahasiswa diminta untuk aktif mencari. Ya. Semakin mahasiswa aktif, maka semakin pandai, semakin banyak ilmu yang bisa diserap. Karena di internet itu terdapat big data, data yang banyak sekali yang bisa diakses, mudah untuk diakses. Jadi sistem ini yang akan kita gunakan pada Stupa 3. Tetapi kita juga perlu mengetahui yang namanya sistem struktur yang lain itu menggunakan gabungan antara struktur rangka dengan core. Yang di tengah ini namanya core. Nah, biasanya core ini merupakan beton bertulang yang di dalamnya ini mungkin ada lift, ada mechanical, electrical, equipment, semuanya dimasukkan di sini. MEE, mechanical, electrical, equipment dimasukkan ke dalam core, ada tangga, ada lift barang, lift orang, itu. Tapi digabung dengan yang luar ini merupakan rangka. Nah, ini struktur rigid frame and core merupakan hibrid di mana penggabungan rangka kaku dan struktur inti atau core. Rangka kaku bereaksi terhadap beban lateral, terutama melalui lentur balok dan kolom. Perilaku demikian berakibat ayunan. Ini bisa berayun ya, ada portal bergoyang, nanti ada ayunan lateral yang besar pada bangunan dengan ketinggian tertentu. Akan tetapi apabila dilengkapi dengan struktur inti, maka ketahanan lateral akan sangat meningkat karena interaksi inti dan rangka. Karena di sini ada core. Core itu inti, yang ini ada balok kolom, dan ini ada core-nya. Kelebihannya dengan adanya inti di dalam sistem rigid frame membuat struktur rigid frame and core menjadi lebih stabil, terutama bertahan terhadap gaya atau torsi atau puntir pada bangunan. Kemungkinan ada gempa, ada apa. Sistem utilitas dan shaft tersentralisasi pada core membuat pengawasan maintenance mudah sehingga lebih simpel, efisien, praktis. Jadi di dalamnya ini ada sistem utilitas yang saya katakan tadi, mechanical, electrical, engineering ada di sini. Ada pipa-pipa dan sebagainya, pipa air kotor, pipa air bersih, ada shaft, ada sampah, dan sebagainya. Kekurangannya, bila dibandingkan dengan jenis sistem struktur lain, maka rigid frame and core termasuk baik, namun hanya dapat digunakan pada bangunan dengan ketinggian kurang dari 50 lantai. Kalau lebih dari 50 lantai, pakai yang lain. Kita kan masih 4 lantai ya, tapi ini adik-adik saya perkenalkan. Sistem struktur yang ketiga adalah bearing wall, parallel bearing wall. Bearing wall ini atau shear wall. Nah, kalau tadi ada rangka kolom, tapi kalau ini kolomnya panjang. Nah, jadi dindingnya panjang. Jadi ada yang panjang-panjang begini. Ini yang akan menumpu atau beban-bebannya nanti akan tertumpu di sini. Ini contoh-contoh yang lain pakai shear wall yang melingkar, shear wall yang begini, shear wall yang begini. Sistem struktur ini bergantung pada beban yang masif untuk menahan beban lateral. Sistem ini terdiri dari unsur bidang vertikal dari pratekan oleh beratnya sendiri, sehingga dapat menyerap gaya aksi lateral secara efisien. Oleh karena sistem tersebut, dinah per lantai menggunakan sistem dinding pendukung adalah seragam dan tidak memerlukan ruang bebas yang luas, sehingga sistem bangunan tinggi ini cocok jika digunakan untuk bangunan residensial seperti hotel dan apartemen. Nah, ini saya cuplikkan sedikit, nanti adik-adik bisa mencari referensi yang lain. Nah, kemudian yang nomor 4 ada bearing wall dan core. Ini gabungan.
Nah, ini bearing wall atau shear wall, ini tengahnya ada core-nya. Dinding geser yang diletakkan di dalam bangunan mengelilingi core berfungsi untuk area servis, saf, dan tangga darurat yang menyerupai bentuk kotak atau bentuk lain kaku sebagai tipe dari struktur. Core bearing wall dibuat agar semua alur, sistem utilitas, lift, tangga, dan lain-lain berjalur dengan teratur pada arahnya lebih efisien. Karena pada bangunan tinggi butuh satu alur terarah agar alirannya tidak mampet dan cepat sampai pada tujuan, sehingga jikalau terjadi kerusakan tidak terlalu susah untuk mencari sumber masalahnya. Jadi tengahnya ini ada core, kalau ini ada sistem rangka tadi, kalau ini ada bearing wall atau shear wall. Ini contohnya seperti ini. Saya akan cepat. Yang nomor 5, sistem struktur dan flat. Nah, ini strukturnya, ini rangka, ini rangkanya. Kemudian ini platnya ini sudah jadi, tinggal ditempel-tempelkan. Ini ada plat model waffle, ada plat model seperti ini. Pada umumnya plat diklasifikasikan dalam plat satu arah atau dua arah. Plat yang berdefleksi secara dominan dalam satu arah disebut plat satu arah. Jika plat dipikul oleh kolom yang disusun berbaris sehingga plat dapat berdefleksi dalam dua arah, plat disebut plat dua arah. Nah, seperti ini. Plat dua arah dapat diperkuat dengan menambahkan balok di antara kolom. Dengan mempertebal plat di sekeliling kolom, dengan penebalan kolom di bawah plat. Jadi ini ada kolom-kolomnya. Nah, kalau ini yang pertama tadi, ini seperti disunduk gitu saja. Kalau yang ini dua arah, ini di samping platnya sudah jadi fabrikasi, di sini ada rangka. Ini juga seperti itu. Cepat saja, sistem struktur cantilever. Jadi cantilever itu di sini ada core. Core itu seperti bearing wall, seperti shear wall, atau beton bertulang menutup, ya. Kemudian ditambahkan dengan masing-masing ini ada cantilevernya. Nah, jadi begini. Jadi adik-adik nanti bisa membuat model-model yang macam-macam. Ini gayanya seperti ini. Jadi ini disalurkan panjang. Kemudian ini ada balok cantilever adalah balok salah satu ujungnya terdapat tumpuan jepit dan ujung lain menggantung. Jadi yang di sini dijepit, yang ini menggantung. Ini ya, di pinggir-pinggir ini menggantung, di sini dijepit. Ada jepitnya, ada gantungnya. Balok cantilever yang menahan beban gravitasi menerima momen negatif pada keseluruhan panjang balok tersebut. Akibatnya tulangan balok cantilever ditempatkan pada bagian atas atau sisi tariknya seperti yang diperlihatkan pada gambar 1. Untuk batang seperti pada gambar momen maksimum terjadi penampang di bagian peletakan. Akibatnya sejumlah besar tulangan diperlukan pada titik ini. Tulangan tidak dapat hanya sampai pada tumpuan, harus dipanjangkan atau diangkur pada beton di sebelah luar tumpuan. Perpanjangan ini disebut sebagai panjang penyaluran. Nah, ini panjang penyalurannya. Nanti di sini ada tulangan-tulangan yang dipanjangkan dengan angkur yang dimasukkan. Panjang penyaluran ini tidak harus lurus seperti yang diperlihatkan karena tulangan akan dikaitkan pada 90 derajat atau 180 derajat. Nah, bisa angkurnya lurus, bisa angkurnya begini, terus gitu ya. Nanti adik-adik bisa lihat pada saat kerja praktek atau bisa juga cari-cari referensi sendiri. Ini fungsi saya untuk menunjukkan. Oh, ternyata ada ini, ada ini. Yang ketujuh, sistem struktur interspasial. Struktur rangka tinggi selantai dan terkantilever diterapkan pada setiap lantai antara untuk memungkinkan ruang fleksibel di dalam dan di atas rangka. Ruangan yang berada di dalam lantai rangka di atasnya dapat digunakan sebagai wadah untuk kegiatan aktivitas lainnya. Kalau yang tadi cantilever itu hanya satu. Kalau ini cantilever
Di sini ada yang mampat, ada cantilever lagi, ada yang mampat. Jadi ini ada spasialnya, ada interspasialnya seperti ini. Nah, ini struktur suspensi. Suspensi yaitu yang menggunakan kabel baja sebagai penggantung atau menahan gaya tarik suatu konstruksi. Sistem gantung atau suspension ini ada gantungnya, ada rangkanya. Sistem ini memanfaatkan bahan secara efisien dengan memanfaatkan penggantung untuk mendukung beban. Pada dasarnya sistem gantung ini meniru konstruksi jembatan gantung pada umumnya. Ini untuk jembatan, atap, lantai bangunan tinggi, dengan pembebanan vertikal, dengan lantai gantung pada balok di tengah, dan sebagainya. Kemudian struktur self-supporting boxes. Struktur ini sering disebut struktur box berdiri sendiri yang merupakan cetakan atau fabrikasi yang dibuat berdasarkan pesanan. Jadi ini kalau membuat bangunan seperti ini, yang satu kotak ini sudah jadi, tinggal masukkan. Nah, seperti ini, sudah box-boxnya sudah seperti ini. Jadi sudah fabrikasi box-box ini ditumpuk seperti bata dengan pola English bond sehingga jadi susunan balok dinding yang berselang-seling seperti ini. Ini sudah banyak digunakan di luar negeri, jadi kadang-kadang membuat bangunan tinggi itu 3 bulan selesai. Karena apa? Barangnya sudah ada semua, tinggal ngeklop-klopkan seperti puzzle itu. Kemudian ada sistem rangka yang selang-seling. Sebagian rangka, sebagian ada kabel-kabelnya. Rangka tinggi selantai disusun demikian rupa sehingga pada setiap lantai bangunan dapat menumpangkan beban di bagian atas. Begitupun di bagian rangka di atasnya. Selain memikul beban vertikal, susunan rangka ini akan mengurangi tuntutan kebutuhan ikatan angin dengan cara mengarahkan beban angin ke dasar bangunan melalui struktur balok dan plat lantai. Jadi supaya bangunannya ini bisa berdiri tegak dan kalau ada angin tidak bergoyang dan diteruskan beban-bebannya ke dalam tanah. Yang nomor 11, sistem struktur rangka ruang atau space frame. Space frame itu intinya seperti ini. Jadi ada rangka-rangka batang bidang, piramid segi 4 membentuk tetrahedron, dan sebagainya. Ini mungkin di sini ada space frame-nya, ruang-ruang space frame. Kalau sekarang adik-adik sudah sering lihat pakai space frame di mana untuk atap baja, ya. Atap baja ringan itu pakainya juga space frame. Struktur space frame adalah konstruksi rangka ruang dengan sistem sambungan antara batang, member satu sama lain menggunakan bola atau ball joint sebagai sendi penyambung dalam bentuk modul-modul segitiga. Space frame adalah rangka ruang yang terbuat dari pipa besi hitam disebut berikut konusnya, atau heksagon dengan baut baja yang dihubungkan dengan lainnya dengan ball joint atau bola sebagai mediatornya. Ball joint ini dapat terbuat dari baja padat atau stainless steel. Finishing untuk ball joint atau member yaitu dengan elektrostatik powder coating, duko atau hot chip signalum galvanized. Elemen dasar pembentuk struktur rangka adalah ada rangka batang, ada piramid dasar yang membentuk oktahedron, ada piramid segitiga yang membentuk tetrahedron. Kemudian sistem yang nomor 12 itu adalah struktur buttress frame and core. Jadi di tengahnya ada core-nya, kemudian di sini ada di sekelilingnya menggunakan space frame. Jadi lebih kaku lagi, kalau yang tadi hanya space frame saja. Kalau yang nomor 13, ini tabung dalam tabung. Nah, ini di dalamnya ini ada struktur yang melingkar,
ini di luarnya juga sama. Sistem tabular, sistem struktur tabung merupakan yang mirip tabung yang berdiri seperti cerobong. Untuk bangunan tinggi, struktur tabung ini merupakan struktur paling baik digunakan untuk menahan beban lateral. Contoh-contohnya seperti ini. Nanti adik bisa mencari sendiri yang lain. Kemudian yang nomor 14 adalah sistem kumpulan, struktur kumpulan tabung. Di sini ada tabung, di sini ada tabung, tabung, tabung. Jadi masing-masing diikat begitu. Nah, secara cepat seperti itu. Kemudian sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum saya masuk ke yang ketiga? Ini masih ada waktu kira-kira 40 menit. Saya akan cepat untuk memberikan yang ketiga. Nah, ini adik-adik. Untuk pertemuan ke-9 ini saya memberikan contoh-contoh analogi arsitektur yang ada dalam Al-Quran dengan menggunakan konsep Vitruvius. Konsepnya ini arsitek zaman dulu ada yang namanya Vitruvius. Tapi sebelumnya kita kaitkan dengan visi misi arsitektur sebagai pusat unggulan pendidikan dan pengembangan arsitektur Islam. Jadi kita punya visi dan misinya adalah mengembangkan arsitektur Islam secara profesional, ilmiah, dan berkelanjutan di tingkat makro, meso, dan mikro, dan menyiapkan lulusan yang tampil dalam desain arsitektur Islam berbasis wirausaha dan teknologi informasi. Yang lain-lain itu adalah penelitian, pengabdian, dan SDM. Ya. Sebagai pendahuluan, itu tradisi membaca itu telah dimulai dalam Islam sejak kemunculan pertama. Dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah terbentang untuk dibaca, dijadikan pelajaran, digali hikmahnya oleh manusia-manusia yang berpikir. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah setiap kegiatan berpikir tidak terlepas dari kerangka ibadah. Tujuan dari setiap kegiatan berpikir adalah untuk memperoleh hikmah dan kesadaran akan keesaan dan kebesaran Allah. Kemudian kalau kita hubungkan dengan konsep dasar yang dicetuskan oleh arsitektur zaman Romawi, ada yang namanya Vitruvius. Beliau membuat konsep dasar bahwa dalam bangunan itu ada 3 unsur utama, yaitu firmitas, utilitas, dan venusitas. Firmitas itu kekokohan, utilitas itu kegunaan, dan venusitas itu keindahan. Coba kita lihat. Kalau dalam Al-Quran, konsep dasar tersebut dengan tingkat kesempurnaan dan keseimbangan sangat tinggi menjelaskan setiap ciptaan Allah terdapat banyak sekali hikmah dan makna yang dapat diterapkan dalam dunia arsitektur. Salah satu perumpamaannya yaitu ada di surat At-Taubah ayat 109. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Ini kan perbedaannya banyak sekali. Dalam ayat tersebut Allah membuat perumpamaan tentang keadaan orang-orang zalim dengan orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh. Betapa sia-sia perbuatan mendirikan bangunan di tepi jurang dan betapa perbuatan itu membahayakan dirinya sendiri. Ya. Nah, di sini konsep arsitektur yang ditawarkan oleh Vitruvius
digambarkan melalui bentuk geometri atau bentuk dasar segitiga sama sisi, yang setiap sudutnya merupakan bagian yang terpisah dengan faktor di setiap sudut. Yang di sini ada utilitas, ini firmitas, dan venusitas. Masing-masing ini akan memberikan titik-titik yang saling berkaitan. Keseluruhan unsur dikembangkan oleh Vitruvius telah menjadi dasar perancangan bagi sebagian besar arsitek. Tetapi kalau dihubungkan dengan arsitektur Islam, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita melalui Al-Quran, alam semesta, melalui kehidupan kita, kemudian menjadikannya pelajaran berharga yang patut kita kagumi. Ini contohnya. Utilitas atau fungsi. Dari aspek fungsi, ada aspek fisik yang harus dipertimbangkan. Ada arsitektur sebagai wadah harus memberikan rasa nyaman sehingga membangkitkan emosi bagi penggunanya. Ada fungsi fisik, ada fungsi psikologi, ada fungsi sosial, dan ada fungsi kultural. Firmitas atau kekokohan ini bisa dilihat juga bahwa ini berhubungan juga kalau bisa dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap, menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Firmitas atau kekokohan atau structural articulation, yaitu struktur, bahan, metode yang digunakan dalam mewujudkan karya arsitektur. Salah satu fungsi struktur adalah fungsi ornamentasi, namun hal ini menimbulkan konsekuensinya tertentu, yaitu struktur jadi sangat terorganisir dan rumit, struktur diperlakukan atau difungsikan sebagai karya seni, dan kesan eksterior ditimbulkan oleh konfigurasi struktur menjadikan seluruhan sulit dipahami. Jadi struktur ini kan balok dan kolom dan lain-lain, tetapi struktur ini juga dihias menjadi sebuah struktur dan estetika menjadi satu. Begitu. Kalau kita lihat, struktur bukan hanya sebagai bagian struktur itu sendiri. Ini balok-balok dan kolom-kolom, kemudian lengkung-lengkung untuk langit-langit, itu merupakan bagian dari struktur, tetapi sudah dihias dengan estetika yang tinggi, kemudian dieksplorasi menjadikan nilai-nilai yang lebih bangunan yang beraspek estetika. Kemudian untuk venusitas, venusitas itu keindahan. Keindahan itu bisa dilihat dari irama. Adanya permainan elemen-elemen arsitektural, adanya komposisi visual, dan sebagainya. Ada empasis atau penekanan atau pusat perhatian yang menjadikan point of interest. Ada balance atau keseimbangan. Keseimbangan itu ada yang keseimbangan balance sempurna, ada yang balance simetris, ada yang asimetris, dan sebagainya. Kemudian skala atau proporsi. Skala atau proporsi menetapkan estetika dengan mempertimbangkan peruntukan elemen bangunan yang teratur. Ini adik-adik bisa melihat atau bisa membaca di DMTM. Ya. Kemudian skala atau proporsi seperti ini. Kalau kita melihat kuil di Mesir, kuil Amon di Karnak, kuil ini besar sekali, kolom-kolomnya yang tinggi, besar kalau kita bandingkan dengan orang. Nah, orangnya itu kecil sekian. Misalnya ini 1,5 meter, maka ini mungkin berapa kalinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mungkin ada 20 meteran ya, dengan kolom yang sebesar ini. Nah, skala atau proporsi ini menciptakan estetika. Ini skalanya monumental, kalau yang kecil skalanya manusiawi.
Misalnya skala manusia itu pintu, jendela dan lainnya yang bisa disentuh oleh manusia. Tapi kalau skalanya skala monumental diperuntukkan untuk bangunan peribadatan, untuk kebesaran dewa-dewa mereka yang mengesankan keagungan yang mengatasi ego manusia. Jadi ini merupakan bangunan-bangunan peribadatan dulu sebelum bangunan peribadatan non-muslim bisa, bangunan peribadatan muslim juga bisa. Ini kita lewati saja. Ini simetrinya itu bisa simetri, benar-benar simetri atau asimetri. Simetri merupakan distribusi bentuk ruang yang sama, seimbang, atau ada sumbu, ada titik pusatnya. Sebagai contoh, Masjid Agung Qairawan di Tunisia. Kemudian kalau hierarki, ini ada besar, mengecil, bertingkat. Kemudian ini ada hierarkinya. Hierarki ke belakang, hierarki ke samping kiri kanan merupakan penekanan elemen penting untuk mencolok dari bentuk ruang menurut besarnya, penempatan atau potongan yang relatif dari bentuk ruang lain dalam organisasi. Ini irama seperti ini. Merupakan penggunaan pola-pola yang sama untuk mengorganisasikan seri bentuk atau ruang yang serupa. Transformasinya seperti ini. Kemudian komposisinya tadi, adik-adik sudah mengetahui ada unity, complexity, intensity, transformasi. Kemudian kalau kita melihat, ini kasus yang lain. Di dalam Al-Quran kan ada surat An-Nahl tentang lebah, ada surat tentang semut. Nah itu sarang semut, itu ada hierarkinya. Nah, semut kalau membuat sarang seperti apa? Ada lubang-lubang, kemudian di mana dia akan meletakkan telur-telurnya, di mana ada bayi-bayi telur, di mana ada gudang-gudang makanan, di mana ada tempat-tempat untuk telur-telur semut-semut pekerja dan sebagainya. Ini dalam bukunya Harun Yahya, keajaiban pada semut. Mengumpamakan sarang semut sebagai markas tentara yang sangat sistematis dan ideal. Seluruh ruang yang terdapat di dalamnya dirancang agar setiap prajurit dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan tingkat kesesuaian yang sempurna. Ruang yang memerlukan energi matahari. Jadi ada ruang-ruang di mana ada cahaya matahari masih bisa masuk. Sinar matahari dengan sudutnya seoptimal mungkin masih bisa masuk. Jadi kemiringan lubang ini semutnya sudah bisa memperhitungkan. Nah, ruang-ruang yang membutuhkan akses dan senantiasa berhubungan dengan dibangun berdekatan. Ada gudang penyimpanan bahan makanan yang mudah dicapai dan terhindar dari kelembapan yang berlebih. Sebagai pusatnya terdapat ruang yang cukup luas yang berfungsi tempat berkumpul dan pengikat ruang-ruang lainnya. Jadi seperti cul-de-sac gitu ya. Ada ruang masuk dan sebagainya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini sarang semut. Jadi ini ada ruang yang berliku-liku seperti ini. Nah, masing-masing di sini ada zona pabrik. Kemudian di sini ada zona antara, di sini ada zona penyimpanan makanan, ada area perantana, dan paling dalam ini adalah area perkembangbiakan, di mana ada telur-telur semut dan semut-semut kecil yang baru lahir di sini. Jadi semuanya bisa merupakan fungsi ruang, ya, fungsi ruang atau utilitas ruang dalam sarang semut. Jadi kita melihat di dalam Al-Quran itu, ada surat tentang semut. Oh, ternyata semut itu mempunyai sarang semut yang bisa dipelajari. Di situ terdapat banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, ini peran sarang semut. Sarang semut juga memiliki
ada karya-karya yang berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dari semut yang dipengaruhi oleh iklim, adaptasi lingkungan, habitat, dan aktivitas. Para arsitek dapat menjadikan karya arsitektur desain semut karena antara lain ada imajinasinya, ada inovatif, ada kreativitas, ada literatur, dan ilmu pengetahuannya. Ini contoh bangunan Eastgate Center merupakan pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran di pusat kota Harare, Zimbabwe yang terbuat oleh arsitek namanya Makewars, dirancang dengan ventilasi rumah rayap yang didinginkan dengan cara yang sama sekali alami. Ini mungkin bangunan pertama di dunia yang menggunakan tingkat kecanggihan pendingin alami. Gedung ini dibuka pada tahun 1996 oleh Robert Mugabe di Second Street. Gedung ini menyediakan 5.600 meter persegi, ruang retail, 26.000 ruang kantor, dan parkir untuk 450 mobil. Ya, ini ide-ide seperti ini dari sarang semut atau sarang rayap bisa seperti ini. Ini ada bukunya. Membaca arsitektur Vitruvius, bukunya ada. Nah, ini contoh lagi. Kalau kita melihat sebuah rumah sakit, maka bisa dianalogikan dengan ruang-ruang dalam sarang semut tersebut. Sarang semut dan rumah sakit, bagaimana membuat konsep perancangan rumah sakit mengakomodasi kebutuhan kapasitas ruang dan kelengkapan fasilitasnya dari segi dan kualitas arsitekturnya. Dari aspek tata ruang dan sirkulasi, pengaturan zona pada sebuah sarang semut dapat dikatakan mirip dengan penataan sirkulasi rumah sakit. Zona-zona ruang pada sarang semut terdapat kuldesak, tidak terdapat perpotongan sirkulasi yang tidak diperlukan. Misalnya masuk IGD, setelah itu ICU, kemudian ada ruang bedah, penyakit dalam, dan sebagainya. Ini kalau diidentikan dengan ini, zona-zona di sini, itu bisa identifikasi sama. Nanti bisa dipelajari lagi. Jadi ini saya memberikan secara cepat ya. Kemudian firmitas itu kekakuan atau kekuatan dalam sarang laba-laba. Nah, ini bentuk sarang laba-laba. Kita punya space frame itu kan sebagai contohnya juga seperti itu. Laba-laba merupakan salah satu binatang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk membangun sarangnya dengan potensi yang ada dalam tubuhnya sendiri. Tubuh laba-laba itu menghasilkan benang sutra dengan diameter kurang lebih 1/1000 mm. Benang sutra ini memiliki kekuatan 5 kali lebih besar daripada sehelai kabel baja dengan diameter yang sama. Selain itu, benang ini juga memiliki fleksibilitas yang tinggi, yaitu dapat menahan regangan sampai 4 kali panjang awalnya. Keistimewaan lainnya dengan panjang sekitar 40.000 km setara dengan panjang keliling bumi, sehelai benang sutra ini memiliki berat 320 gram. Nah, ini kita lihat dari fenomena alam, ya, laba-laba yang di dalam perutnya ini punya benang-benang sutra yang bisa dijadikan rumahnya. Nah, rumah-rumah ini kita bisa manusia mencontoh contoh-contoh menggunakan struktur kabel seperti itu, sehingga ada terbentang luas ruang-ruang yang bisa digunakan di bawah struktur kabel tersebut. Hal yang menarik adalah pada sarang laba-laba, komposisi bahannya dari rantai asam amino dan kristal mencegah peristiwa ini. Nah, sifat utama jaring laba-laba itu kuat, elastis, dan ringan. Ini contohnya di sini ada jaring laba-laba dibuat Austrian Croatian Design. Dinamakan Newman. Banyak lapisan pita perekat transparan yang membentang antara perancah diikuti dengan membungkus terus-menerus menghasilkan bentuk kompleks organik. Jaringan terbesar ini terbuat dari isolasi sepanjang 117.000 kaki dan seberat 100 pon. Jaringan ini menghasilkan kekuatan yang digunakan untuk
pengunjung bisa naik ke atasnya. Ini contoh-contoh jaring-jaring laba-laba seperti ini. Ini contoh-contoh struktur yang kuat, elastis, dan ringan dari melihat fenomena alam yang digunakan oleh manusia. Tapi juga ada kelemahan yang sarang laba-laba tersebut. Kelemahan struktur jaring laba-laba hanya menahan gaya tarik, tapi kurang mampu menahan gaya tekan, terutama gaya tekan yang datang tiba-tiba melebihi ambang batas kekuatan bangunan. Jadi seperti tadi struktur tadi yang saya berikan pada adik-adik, ada space frame kombinasi dengan core, kombinasi dengan shear wall, kombinasi dengan bearing wall, kombinasi dengan apa gitu ya, itu bisa memperkuat struktur jaring laba-laba dalam arsitektur. Pada penerapan struktur kabel, bentang lebar, selain itu teknik covering sarang laba-laba juga digunakan untuk menutupi bangunan-bangunan dengan area tertutup yang luas. Penerapan metode layanan sarang laba-laba dilakukan pada Bandar Udara Jeddah dan Stadion Olimpiade Munich. Coba nanti adik-adik silakan klik ya Bandar Udara Jeddah. Nanti kayak apa konstruksinya. Stadion Olimpiade Munich, ya. Nanti lihat seperti apa. Nah, ini jaring laba-laba seperti ini juga. Kemudian kalau sarang lebah itu heksagonal. Ya, ini juga ada di dalam Al-Quran, surat An-Nahl. Ya. Dari lebah itu dari perutnya keluar minuman madu yang menyembuhkan manusia. Kemudian sarang lebahnya berupa heksagonal, di mana ini merupakan struktur yang paling rigid, sudutnya sama. Nah, ini keajaiban sarang lebah. Ini bentuk sarang heksagonal yang paling sempurna. Jadi nanti banyak dipakai oleh keteraturan sudutnya itu sangat akurat. Setiap lubang dengan kemiringan sudut yang sama, dia itu 130 derajat. Ini bukan 13 tapi 130 derajat. Ini contohnya digunakan di Hotel Sinostil International Plaza yang mencapai ketinggian 358 meter. Ini contohnya seperti ini, nanti adik bisa cari sendiri contoh-contohnya. Kemudian yang terinspirasi lagi dari sarang lebah ini adalah mukornas. Mukornas yang ada di langit-langit bangunan. Mukornas adalah istilah bahasa Arab yang berarti stalagmit, mengacu pada bentuknya, sebagian besar menggantung di ketinggian. Contoh dari gaya ini paling indah adalah Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Dalam buku The Oxford History of Islam disebutkan bahwa mukornas itu merupakan interpretasi dari tempat yang tinggi, seperti sarang lebah yang selalu terletak di tempat yang tinggi. Sebagian mukornas tergantung di langit-langit ruang, kepala kolom, balkon menara, dan relung kubah bangunan. Nah, ini kerumitannya seperti ini. Nah, ini secara cepat. Kemudian kita masuk ke seni tauhidnya Ismail Raji Al-Faruqi. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini ada kisi-kisi UTS-nya. Jadi pandangan Islam tentang arsitektur dan metode perancangannya ini ada di bab 1, 2, dan 3. Kemudian perancangan bangunan bertingkat, ini bentuknya tadi, modul struktur yang adik-adik buat di stupa 3 seperti apa, dan Islamic arsitekturnya, dan guban masa, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada, Bu. Tidak ada.
Tolong videonya dibuka. Oh, saya tadi belum stop share ya. Tolong videonya dibuka untuk, oh ini yang datang hanya 133. Ya. Jadi adik-adik sudah tahu ya kisi-kisinya seperti itu. Jadi adik-adik, ini saya minta untuk UTS, adik-adik saya minta untuk mempersiapkan tentang ini, pandangan Islam tentang arsitektur dan metode perancangannya. Metode perancangan atau arsitektur Islam itu seperti apa sih? Kemudian yang kedua, kalau bangunan bertingkat, itu adik-adik bisa memberikan uraian tentang bentuknya, kemudian modul struktur yang akan dibuat. Tadi ada struktur rangka, tapi modelnya kan sudah terstruktur karena adik-adik sudah membuat seperti kubahan massa itu ya, dan Islamic arsitekturnya ada di mana. Kemudian yang ketiga adalah kubahan massa SD yang kemarin menjadi tugas, itu saya angkat lagi menjadi soal ujian. Jadi nanti soal ujiannya ada 3, adik-adik tolong dipersiapkan. Jadi nanti kalau masih ada yang salah yang kemarin pada saat membuat kubahan massa, maksudnya sekarang kubahan massanya menjadi lebih bagus lagi karena stupa 3-nya sudah harus sampai dengan site plan. Kalau stupa 3 sudah sampai dengan site plan, berarti kan adik-adik sudah punya gambaran atau desain yang lebih mendekati kenyataan gitu. Jadi saya harapkan yang dikumpulkan nanti sudah hampir merupakan bentuk yang akan digunakan untuk stupa. Nah, ini jam 12 kurang 12. Dan nanti saya juga masih harus ke kampus ya. Apakah masih ada pertanyaan? Saya mohon maaf kalau saya tadi menerangkannya terlalu cepat, tetapi semua sudah ada di psikologi. Saya mohon adik-adik mempelajarinya di psikologi itu mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-9. Di situ materinya ada semua. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ada dalam materi. Kemudian meskipun soal itu hanya diberikan waktu 90 menit, tapi adik diberikan toleransi 1 hari, yaitu 24 jam setelah soal publish. Kalau misalnya sekarang soal publishnya jam 8,
maka sampai jam 8 besok pagi itu adik bisa kirim, tapi jangan mepet-mepet. Nanti kalau udah mepet tidak terlambat. Toh adik-adik sudah tahu semua, ya, dipersiapkan saja. Ya, pesan saya adik-adik tolong dipelajari materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 9. Kemudian dipersiapkan jawaban-jawabannya sehingga mungkin sebelum 1 hari, mungkin 2 jam, 3 jam sudah selesai, tinggal kumpulkan. Gitu. Nanti presensinya saya tunggu. Ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada pertanyaan ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau saya akhiri sekian? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Mungkin nanti adik perlu membaca kembali. Membaca yang sudah saya berikan di PowerPoint tersebut. Kalau sudah dirasa cukup, tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pertemuan ini manfaat barokah dan adik-adik bisa mudah untuk memahaminya, dibantu dengan materi-materi yang ada di psikologi, dan adik-adik bisa mengerjakan UTS dengan baik, dengan hasil yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.